Oke, jadi gue mau tunjukin ya fitur-fitur baru di Android 13 yang setelah gue coba ternyata bikin Android ini makin keren lagi. Gue Febian lagi penting dan subscribe ya kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan langsung aja kita lihat semua fitur baru di Android 13 yang punya codename Android Tiramisu ini. Nah, pertama untuk desainnya, kalau kalian ingat di Android 12 yang perilisannya kemarin, Android dapat perombakan desain yang besar-besaran ya dengan konsep desain Material You. Dan di Android 13 ini desain Material You tetap dilanjutkan, jadi nggak ada perombakan besar lagi dari sisi desain di sini, tetapi tetap ada beberapa perubahan dan penambahan fitur yang menarik dari sisi desainnya. Pertama, di sini ada theme icon. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini icon defaultnya kan dia warna-warni kayak gini seperti yang di Android 12. Dan kalau kita ke wallpaper and style, nah di sini ada fitur theme icon. Nah, theme icon ini kalau kita aktifkan, maka ikonnya bakal jadi menyesuaikan ya sama palet warna yang kita pilih guys. Contohnya langsung jadi gini. Nah ini ikonnya jadi kayak monokrom ya, dan warnanya ini menyesuaikan sama warna yang kita atur di palet warnanya. Dan kalau kalian ganti palet warna, dia juga langsung ganti tampilannya ya, jadi dia langsung otomatis menyesuaikan. Dan seperti ini untuk theme ikonnya. Dan untuk yang kedua, fitur baru lainnya dari sisi desainnya, di sini ada beberapa palet warna baru. Jadi palet warnanya makin banyak ya, kalian bisa pilih lebih banyak lagi kombinasi warna yang siap untuk dipakai ya. Jadi bebas mau pakai yang mana. Nah, perubahan desain yang ketiga kalau kalian perhatikan ya di sini. Nah, ini kan ada navigasi bar ya, navbar. Ini biasanya kan kalau di Android 12 atau sebelumnya itu dia lebih tipis dan juga lebih pendek ya. Tetapi sekarang ini dia lebih panjang dan lebih tebal. Jadi sedikit mirip kayak yang ada di iOS. Meskipun dia nggak sepanjang dan nggak setebal yang ada di iOS, tetapi memang sekarang jadi lebih terlihat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, terus kalau kalian swipe di notifikasi ya, nah ini kayak kalian buka Action Center, itu sekarang tombol powernya itu ada di bawah, di pojok kanan bawah ya. Ada user, ada setting, ada power. Jadi kalau sebelumnya kan dia ada di sini, persis di bawah Action Centernya atau shortcut ikonnya di sini, tetapi kalau sekarang dipindah ke sebelah sini. Nah, terus ada yang baru lagi guys ya dari sisi UI-nya. Untuk di search ini, search-nya dari app drawer ya di Android ini, sekarang kita bisa mengaktifkan untuk web search-nya. Jadi web search-nya bisa kita tampilin kayak gini. Misalnya kita lagi nyari apapun ya, di sini bakalan langsung ditampilin di sini guys. Nah, ini kayak hasil pencarian web, suggestion-nya juga ditampilin, dan ini bisa diaktifkan atau dimatiin ya. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa matiin aja di home settings ya. Terus kemudian di search your phone. Nah, di sini ada settingnya search the web. Kalau kalian matikan, maka dia otomatis jadi pencarian di dalam HP aja ya, nggak ada pencarian webnya. Jadi ini lebih bersih. Jadi terserah kalian mau aktifkan apa enggak. Kalau kalian sering browsing sih nggak masalah diaktifkan, karena bakal memudahkan kita untuk mencari sesuatu di web. Dan ini kalau kita mencari di sini, itu kita bakal langsung dibawa ke aplikasi Google-nya ya, Google Search. Nah, kayak gini. Ya, jadi langsung cepat pencarian melalui website. Tetapi memang kalau kalian nyari aplikasi bakalan ini ya, kayak lebih rame karena suggestionnya itu ditampilin di sini memenuhi seperti ini guys. Terus kemudian kalau kalian perhatikan ini, sekarang kalau gua tap kan ya di sini pencarian, keyboardnya tampil nih ya. Jadi keyboardnya ini sekarang udah ada opsinya untuk mengatur keyboard biar terus tampil. Jadi kalau kita tap tahan terus kita ke home settings, tetap di search your phone. Nah, di sini ada always show keyboard. Ini kalau kita matiin, itu kita swipe gini, maka harus di tap dulu baru keyboardnya keluar. Tetapi kalau misalkan kita aktifkan, jadi kalau opsinya kita aktifkan di sini, nah ini kalau kita cari begini, keyboard langsung keluar, kita bisa langsung ketik. Jadi lebih cepat ya kalau misalkan ini diaktifkan. Nah, terus perubahan tampilan lain ada di tombolnya ya, yang kalau kita perhatikan nih untuk tombol-tombolnya biasanya kan dia cuman link ya, tetapi misalkan di sini kita cek nih. Nah, di sini ada tombol yang sekarang jadi lebih noticeable ya, lebih besar, terus ada kayak backgroundnya ya, kayak bentukan pil begitu guys ya. Dan ini lebih jelas dan lebih gampang kita
perhatikan dibandingkan dengan sebelumnya yang cuman tulisan sama icon aja. Terus perubahan desain lainnya ada di media widget ya. Jadi kalau misalnya kita mainin musik ya, baik itu dari YouTube Musik atau Spotify dan yang lainnya, kalau kalian lihat di bagian atas ini media widgetnya ini berubah ya. Jadi di sini untuk tampilannya itu sekarang full itu jadi album covernya. Jadi album covernya dari yang sebelumnya kecil dia sekarang jadi full kayak jadi background itu guys ya. Nah di sini ya kalau kalian perhatikan. Terus kemudian dia untuk playernya sendiri dia juga jadi apa? Ini ya kayak kecebong. Jadi dia goyang-goyang kepalanya jalan tetapi belakangnya kayak ini. Nah kayak ekor ya. Jadi kalau kalian perhatikan nih, ini perubahan desain yang cukup besar sebenarnya untuk di media widgetnya dibandingkan dengan sebelumnya yang lebih sederhana ya. Sekarang ini lebih kayak art, lebih rame lah pokoknya. Terus kemudian untuk speaker selector juga ada sedikit perubahan. Jadi kita bisa pindahkan ya di sini misalkan audionya mau keluar kemana. Nah ini ada banyak pilihan guys ya. Sekarang untuk tampilan selektornya ini juga baru dan desainnya juga jadi lebih fresh, lebih selaras dengan material hue dan juga palet warna yang kita pilih. Nah yang menarik menurut gue ya sebagai penikmat musik di Android 13 ini sekarang dia udah langsung ditanamkan support untuk Bluetooth LE audio dengan LC3 codec. Nah LC3 ini dia mampu menghadirkan kualitas audio yang lebih baik ya guys ya, dan juga lebih low energy juga dibandingkan dengan SBC. Jadi baterai dari TWS earphone misalnya itu bisa lebih awet, dan ini juga menarik buat kita yang nggak punya budget buat beli earphone aptX premium ya, karena di LC3 ini dia mengurangi gap kualitas antara audio SBC yang sekarang banyak kita pakai dengan premium aptX. Jadinya dengan earphone yang standar aja nanti kita bisa dapetin kualitas audio yang lebih baik lagi. Selain itu kualitas call-nya juga meningkat karena dia udah punya kualitas super wideband ya, dan kompatibel juga dengan HD Voice Plus. Bahkan dia juga udah support MIDI 2.0 juga. Dan Android 13 ini juga punya satu fitur baru lagi nih untuk ngemudahin kita transfer media antar perangkat ya. Nah kalau dulu kalian ingat Android Beam itu bisa dipakai buat kirim link, file dan yang lainnya ya via NFC. Terus akhirnya di Android perkembangannya diganti dengan Nearby Share yang menggunakan Bluetooth dan juga WiFi direct. Jadi dia nggak pakai NFC lagi. Nah di Android 13 ini itu ada tap to transfer atau Google sebut sebagai media TTT ya, tap to transfer. Kemungkinan nantinya kita bisa mindahin musik yang dimainin di HP ini itu ke perangkat lain yang di sekitar kita. Jadi misalnya aja ke Nest Speaker atau juga Google Chromecast, cukup dengan di tap atau dideketin ke perangkat itu aja. Jadi bakalan bisa seamless untuk play musiknya atau juga videonya mungkin ya. Nah terus pengaturan font size dan juga display size, kalau sebelumnya terpisah sekarang ini digabung jadi satu guys. Jadi lebih gampang ya kita untuk mengatur ukuran atau zoom in zoom outnya, skala dari tampilan di Android ini. Jadi font size nya nyambung sama display size nya juga, dan ini lebih simple ya daripada kita harus mengaturnya secara terpisah. Dan di pengaturan screensaver pun ini sekarang dia mudah ya untuk lihat previewnya, karena kalau kalian lihat di sini ada satu tombol preview, dan kalau misalnya kita ganti kita bisa lihat preview tanpa harus di save ya, dan bebas kayak begini. Nah ini lebih enak karena gampang lihat previewnya. Terus ada juga beberapa penambahan fungsi ya, satu hal yang sangat simpel tapi mungkin bakal sering dipakai. Di sini ada shortcut action scan QR code. Jadi kita bisa tap dan langsung nyari pakai kamera ya untuk scan QR. Jadi itu lebih simple lagi, memudahkan buat kalian yang pengen scan QR. Terus kemudian selain itu ada juga shortcut icon baru ya. Di sini ada banyak sih sebenarnya shortcut iconnya yang baru-baru, kayak misalkan ada mic access, kamera access, location ya. Ini untuk memudahkan dalam kontrol privasi, dan juga ada cukup banyak opsi-opsi yang lain di sini ya yang baru-baru yang bisa kita pakai. Nah terus di always on display-nya sekarang juga ditampilin notifikasi flashlight, jadi kita bisa lihat statusnya ya. Jadi caranya gampang, kalian bisa buka aja home settings. Nah di sini di at a glance itu kita bisa nampilin apa aja yang bakal ditampilkan di always on display-nya. Termasuk di sini ada satu opsi baru, flashlight, yang kalau kita aktifkan kayak gini. Nah ini ada tulisan flashlight on. Jadinya kita bisa tahu nih kadang kalau siang-siang ya kita nggak nyadar
flashlight di HP kita nyala, dia nyala terus dan ngabisin baterai. Tetapi sekarang karena udah ada statusnya di sini flashlight on, maka kita bisa dengan mudah oke, dia on, maka kita matiin aja seperti itu guys. Dan kalau misalkan udah dimatiin, tentunya tidak ada status apapun ya di sini, jadinya kita bisa lebih aware dengan status flashlightnya tadi. Terus kemudian untuk widget baterai. Nah, widget baterai ini juga ada sesuatu yang baru ya di sini. Jadi kalau sebelumnya widget baterai ini mentok itu di resize di ukuran 2x2 ya. Jadi 2x2 itu dia menyisakan kayak cukup banyak ini ya, apa namanya? Space kosong yang tampil di sini kalau misalkan kalian cuman nampilin baterai dari HP-nya doang. Tetapi sekarang dia bisa diperkecil lagi jadi 1 ya. Jadi misalkan ini 2x1, terus bisa juga 4x1 dan seterusnya sesuai dengan lebar yang kalian pengen ya. Tapi intinya adalah sekarang dia jadi lebih apa ya, kayak ringkas karena pengaturannya bisa kita atur dengan lebih kecil guys. Terus kemudian ada fitur baru juga yang jadi kabar gembira buat kalian yang sering transfer data ke hard disk atau flash disk ya dengan format exFAT. Karena Android 13 ini dipastikan support file system exFAT juga. Jadi transfer file besar dari Android ke PC atau juga Android ke Mac itu bisa jadi lebih mudah karena exFAT kan bisa kebaca di Windows, bisa kebaca di Mac, Linux dan yang lainnya, dan bisa menyimpan file yang ukurannya besar. Terus ada perubahan juga ya di silent mode. Jadi di silent mode ini, kalau sebelumnya silent mode ini dia bakalan nge-silent hampir semua, tetapi untuk vibrate dan haptics tetap aktif. Nah, sekarang kalau kita aktifkan silent mode kayak gini, ini bakalan semuanya silence. Jadi untuk haptiknya mati, untuk vibrate-nya mati, dan notif dan lain-lain juga nggak bakalan nyala ya untuk suaranya kayak gitu guys. Jadi bener-bener total silent kalau di mode silent ini. Terus kemudian icon vibrate mode itu juga dikembalikan. Jadi kalau kalian perhatikan sekarang ini kan di sini ada icon, kalau kita silent ada icon silent ya. Tapi kalau kita vibrate itu sebenarnya nggak ada icon vibrate-nya. Nah, di sini dikembalikan, kita bisa munculin icon vibrate-nya. Dari mana? Kita bisa atur di settings, kemudian di sound and vibration. Nah, di sini itu ada opsi ya. Opsinya di sini always show icon when in vibrate mode. Nah, jadinya kalau ini kita aktifkan, kalau misalnya kita aktifkan vibrate mode, misalkan di sini ya vibrate mode, maka ada icon kecil di sini untuk nunjukin kalau ini di mode vibrate ya. Terus kemudian untuk di vibration and haptic-nya sendiri, pengaturan vibrate-nya dia ada beberapa yang bertambah ya. Jadi nggak cuman ringnya aja, tetapi sekarang bisa alarm vibration bisa diubah, terus kemudian juga media vibration bisa diubah. Jadi sekarang lebih lengkap, ada ring, ada notif, ada alarm, ada touch, ada media. Terus buat kalian yang suka pakai dark mode dan diatur otomatis, sekarang juga ketambahan baru lagi nih untuk dark theme-nya. Di sini schedule-nya sekarang ditambahkan ada terjadwal otomatis nyala saat bedtime ya. Bedtime ini bisa kalian atur sendiri jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau udah bedtime dia bisa otomatis nyala, tapi tetap kalian juga bisa atur setting sebelumnya ya, kayak nyala dari sunset ke sunrise atau juga di custom waktu yang kalian pengen. Intinya untuk schedulingnya dia lebih lengkap. Nah, kemudian ada yang menarik juga nih di Android 13. Jadi bahasa dari aplikasi sekarang bisa kita ubah di setiap aplikasi. Jadi di setiap aplikasi itu aplikasi yang support perubahan bahasa ya, kita bisa atur bahasanya sendiri-sendiri guys. Bisa berbeda dari satu aplikasi ke aplikasi lain, nggak harus sama ngikutin bahasa di settingnya. Dan caranya juga udah gampang banget ditanamkan di setting ya. Terus kemudian kita ke sistem. Nah, kalau kita buka language, sekarang di sini ada app language. Nah, app language ini, ini bisa berisi banyak aplikasi yang support multi language, dan ini bisa kita ganti sendiri. Kayak misalnya kalkulator kita ganti ke bahasa Indonesia, terus kemudian untuk Google-nya tetap di bahasa Inggris yang ngikutin sistem, recordernya juga ngikutin sistem. Itu bisa guys, jadi bebas kalian mau atur bahasanya kayak gimana. Setiap aplikasi yang memang support multibahasa bisa kalian atur sendiri-sendiri, nggak harus mengikuti sistem bahasa yang udah kita setting di sistem Androidnya ini. Nah, terus kemudian untuk NFC paymentnya sekarang ini kita bisa atur ya guys untuk terpisah setiap usernya, dan ini bisa useful buat kalian yang pakai satu HP buat rame-rame ya. Misalkan aja dipakai bareng adik atau dipakai bareng
anak. Nah, ini sekarang tiap-tiap NFC itu kita bisa bikin profile dan bisa kita masukin data-data NFC payment dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing usernya. Nah, terus yang menurut gua cukup keren ya dan mungkin bakal sering kita pakai di Android 13. Sekarang kalau kita copy text ya, itu bakal muncul pop up. Jadi contohnya ini gua copy text. Nah, di sini ada muncul pop up kecil guys ya. Nah, pop up di sini isinya konten yang tadi kita copy alias clipboard ya, atau juga ada tombol share-nya di sini. Jadi kita bisa edit nih untuk kontennya ya, sebelum kita paste bebas diedit di sini dan nanti kita paste bakal langsung muncul konten yang udah kita edit. Atau di sini ada tombol share yang kalau kita tap, apa yang kita copy itu bisa kita share ya ke message atau ke aplikasi kayak misalkan ke Twitter, ke email dan yang lainnya. Pokoknya kalian bisa share dengan cepat apa yang kalian copy. Fitur baru lain itu kita bisa atur smart home control langsung dari lock screen tanpa dibuka ya. Jadi kalau misalkan dalam lock screen begini, nah di sini ada detailnya. Karena gua nggak pakai smart home ya, jadi nggak muncul. Kalau kalian pakai smart home bakal muncul nih untuk pengaturannya ya, perangkat smart home langsung dari lock screen tanpa harus di unlock. Tetapi defaultnya setting ini off ya, kalian harus aktifkan manual karena dia kalau by default kan melindungi privacy. Jadi semua device di rumah kalian itu bakalan nggak muncul di lock screen-nya, tapi kalau kalian pengen aktifkan ya aktifkan aja, nggak masalah. Nah, terus kemudian ada juga beberapa peningkatan privacy dan security ya di Android 13 ini. Misalnya aja photo picker sekarang ini jadi lebih private ya di Android 13 karena aplikasi bakal cuma punya akses ke foto yang kita pilih aja, bukan ke semua foto di dalam galeri. Jadi misalkan kita ngebuka Twitter ya, terus kita mau nge-share foto dan kita pilih, nah yang muncul nanti bakalan foto picker yang baru, dimana dia nggak bisa punya akses ke semua konten yang kita punya atau media foto yang kita punya, tetapi kita tinggal pilih aja mana yang pengen di upload atau pengen ditampilkan, dan aplikasi tersebut cuma bisa punya akses ke apa yang udah kita pilih untuk foto-fotonya. Terus aplikasi yang perlu locate wifi device yang paling dekat ya, sekarang nggak perlu lagi kita beri akses lokasi karena permission runtime baru ditanamkan di Android 13 dan ini memungkinkan aplikasi bisa nemuin wifi device yang paling dekat tanpa perlu kita kasih akses lokasi. Jadinya kita lebih private juga, lebih aman ya. Nggak semua aplikasi bisa mendapatkan akses lokasi yang kita tempati sekarang hanya karena untuk akses ke wifi device. Nah, terus ini yang menurut gue juga menarik ya, di Android 13 sekarang notifikasi pun bakal minta izin akses dulu nih ke kita sebelum bisa mengirim notif. Contohnya aja kalau kalian habis install aplikasi ya, misalkan install aplikasi apapun, nah dia bakal munculin notif kayak gini atau pop up kayak gini. Apakah Telegram boleh mengirimkan notifikasi misalnya, atau apakah aplikasi yang kalian install boleh mengirimkan notifikasi. Kalau boleh kalian tinggal allow aja, kalau nggak boleh kalian tinggal don't allow. Jadi ini bisa berguna kalau kalian habis install aplikasi ya, biar nggak tiba-tiba aplikasinya langsung membombardir dengan notifikasi, tapi benar-benar biar aplikasi yang kita pengen aja yang bisa kirim notifnya. Nah, hal yang sama juga perlu berlaku di akses media ya. Jadi kalau sebelumnya akses media itu jadi satu, di Android 13 dibuat izin akses yang terpisah. Jadi sama kayak yang tadi untuk pop-up-nya, cuman bakal muncul apakah aplikasi ini boleh mengakses audio, video, atau juga foto. Dan kita bisa allow atau bisa reject juga. Nah, terus untuk fitur fast pair ya, untuk pairing cepat smartphone Android ke perangkat atau aksesoris lain, ini juga langsung ditanamkan ke dalam OS Android 13, jadinya pairing ke perangkat lain bisa lebih cepat dan lebih seamless lagi. Nah, terus ada satu fitur lagi ya yang cukup kompleks yang ditanamkan ke Android 13, yaitu TER. Jadi kalau kita buka settingnya sekarang di developer option itu udah ada, tapi nantinya mungkin bakal langsung nyala ya di versi finalnya. Tetapi di sini ada yang namanya TER atau kependekan dari The Android Resource Economy, yang fungsinya ini sebenarnya lebih ke manajemen penggunaan power ya di Android dengan cara mengizinkan atau menolak proses yang di request oleh aplikasi berdasarkan sisa kapasitas baterai smartphone. Jadi kalau kapasitas baterai smartphone kalian lagi kecil, maka beberapa request tasks dari aplikasi bakal di reject ya. Pada intinya ini bakal membuat baterai dari Android 13 atau smartphone yang pakai Android 13 itu lebih awet lagi karena dia punya power management yang
lebih kompleks dan juga lebih detail. Untuk performa jelas juga bakal meningkat ya di Android 13 karena ada API baru yang kalau diimplementasikan di game maka gamenya bisa ngeboost CPU speed saat loading. Jadi proses loading gamenya itu bakal lebih cepat dibandingkan di Android sebelumnya. Dan di guys mode ini kita juga bisa munculin aplikasi terinstall ya sekarang. Jadi kalau kalian bikin guys atau kalian mau pinjemin aplikasinya ke HP-nya ke adik kalian misalnya, maka kalian bisa atur sendiri aplikasi apa yang bisa dijalankan di sini. Dan aplikasi yang dijalankan di guys mode ini itu terpisah ya dari aplikasi utama, baik itu data-datanya atau juga save-saveannya atau bahkan akunnya sekalian itu terpisah semua. Jadi nggak menyatu sama di akun utama. Jadinya misalkan HP ini kalian pinjemin ke anak dan dia buka-buka apapun itu aman, nggak bakal mempengaruhi data yang ada di akun utama. Nah terus ada beberapa update juga ya di fitur accessibility, kayak misalnya magnifier. Kalau kita lihat di setting accessibility terus magnification, nah ini magnifier ini sekarang punya fitur magnify typing yang bakal ngezoomnya tuh bisa ngikutin kemana kita mengetik hurufnya. Contohnya aja ya, ini gua kasih sedikit sampel. Kalau misalkan gua mau ngetik di sini, nah di sini ya, terus kita mau ngetik apapun tapi mau pakai magnifier. Jadi kita tap dulu, kita zoom, nah kayak gini. Nah dia bisa ngikutin guys kemana kita ngetik tuh ya. Jadi ini cukup useful buat yang mungkin kesusahan lihat tulisan kecil dan pengen di zoom. Ini lebih gampang karena sekarang dia ngikutin kemana kita mengetik. Nah terus sekarang di Android 13 itu kita bisa limit atau kita bisa batasi kecepatan internet yang bisa dipakai oleh smartphone ini ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini masih ada di developer option. Nah di sini di bawah itu ada network download limit ya. Jadi kita coba cek di sini. Nah ini network download rate limit. Kalau kita aktifkan di sini kita bisa mengatur batasan download rate-nya atau speed downloadnya dari yang nggak ada batasannya ya, atau loss, terus kemudian bisa 128 kbps sampai di 15 mbps. Nah ini bisa kalian atur sendiri. Terus kemudian untuk security di Android 13 ini juga pastinya dapat banyak peningkatan ya. Salah satunya aplikasi yang diinstal sendiri secara sideload. Misalnya kalian install APK itu bakal diblok dan nggak bisa pakai API accessibility, karena accessibility tadi itu bisa bikin aplikasi baca konten yang ditampilkan di layar ya, dan rawan digunakan oleh banking atau trojan-trojan yang mencuri data-data penting ya. Jadi dengan diblokirnya akses ke API accessibility ya, maka Android 13 ini bakal lebih secure lagi, khususnya kalau kalian install aplikasi dari luar Play Store. Jadi itu guys ya untuk 37 fitur baru di Android 13 yang udah terlihat di Android 13 beta 3, dan kemungkinan ini bakal masih ada lagi beberapa fitur baru yang disertakan ya di versi finalnya nanti. Stay tune aja karena semua bakal kita ulas di channel Kepoin Tekno ini. Dan Android 13 final sendiri itu nanti bakal dirilis ya sekitar kemungkinan di bulan Agustus sampai September 2022 nanti. Nah kalau kalian punya pertanyaan seputar Android 13, sampaikan aja di kolom komentar. Like jika suka video ini guys, dan subscribe ya biar gue lebih semangat lagi bikin video kayak gini. Gue Febian dari Kepoin Tekno, pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.